Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis tangguh dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, dengan setia dan setia ya dapat hadir. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi beliau-beliaunya bersama keluarganya. Juga insya Allah Gusti Allah yang kamu agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh pewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, baik di mancanegara maupun di dalam negeri, atas seluruh apresiasinya aku ucapkan terima kasih dengan sebuah harapan agar selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Dan yang bagi berkenan ya, yang berkenan silahkan ya, di share link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Yang selanjutnya, atas doa-doa baiknya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu lah ya. Semuanya, matur numbah nuwun, terima kasih ya. Aku juga berdoa untuk kalian semua, semoga kebaikan doamu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Terima dulu salam dari aku, salam Isra, Islam rasional. Ini ba'da subuh ya, yang menjelang duha sesaat lagi. Dinginnya minta ampun, nggak tahu kok. Sekarang dingin lagi. Ini dingin banget ini. Tapi tetap aja ya, ada penghangat kopi. Kita usir dulu rasa dinginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku sudah sering sih ya, meskipun itu ada yang sudah berupa video ya, tapi dalam apa namanya itu, ucapan-ucapan yang dia terselip di beberapa video itu sudah berkali-kali sih aku sampaikan ya, bahwa hati-hati ketika kita memahami surat An-Najm, khususnya surat yang ke berapa tadi itu, ke-15-an ya. Karena surat An-Najm itu sering ya digunakan sebagai literasi ya, data literar atau dalil bagi saudara-saudara kita yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi itu Isra-nya itu ke sana, ke langit sana, ke Sidratul Muntaha. Sementara dia sendiri tidak paham apa itu Sidratul Muntaha. Itu satu masalah tersendiri. Ya, ketika dia tidak paham, Sidratul Muntaha itu kan sudah pernah kita jelaskan ya. Bahkan gambar pohonnya kan aku pernah tunjukkan tuh, sidrat itu pohon seperti bunga gitu loh, pohon sidrat ya. Kalau kita itu bahasa Indonesianya pohon apa ya? Lupa aku, daunnya gini ya. Nanti kalau ingat aku sampaikan, aku lupa. Dan sidrat itu jauh ya. Ya. Bidara, pohon bidara ya. Kalau
bahasa Arabinya pohon sidrat. Ya. Jadi itu bukan satu kata, dua kata, sidratul muntaha. Ya. Itu sendiri satu masalah memang. Kalau itu sudah salah dipahami maka semuanya akan menjadi salah. Tetapi aku tidak akan menjelaskan itu. Aku akan menjelaskan sebuah diksi. Yang itu juga menjadi pintu kesalahan berikutnya setelah sidratul muntaha tadi. Ya. Bagaimana kita memahami diksi? Ya. Dalam Al-Quran itu ada yang namanya isim, ya. Ada yang namanya fiil, ada yang namanya harfun, ya. agak jelimet. Terus terang aku sendiri nggak begitu paham itu, ya. Ruwet. Aku kalau sudah pelajaran itu aku biasanya cuman tak perhatikan kerangka berpikirnya. Karena sudah masuk ke teknis itu aku, apalagi guruku kalau jelasin itu langsung pakai Arabian, nggak huruf Latin. Itulah kelemahan gue ya. Karena ngajinya di jalanan. Jadi makanya makhrotku kalau baca Arabiun kan kacau banget itu. Kalian harus lebih pintar ya. Kacau banget. Oke. Tapi sebelum aku menjelaskan tentang diksi ya, jana, terus nar itu gimana, itu aku bacakan dulu sebagai bentuk penghormatanku kepada kalian yang telah meluangkan waktu, pikiran ya untuk menuliskan komentar di kolom komentar. Oke. Ini dari unggahan yang kemarin ya. Tentang sebetulnya itu kontradiksi yang terabaikan. Grahitunya terselip tulis. Jadi konstradiksi. Tapi kalian tahu lah ya kalau itu salah ya. Sebetulnya kontradiksi ya. Oke. Dari unggahan yang kemarin, komentar kalian aku bacakan sebagai bentuk penghormatanku, apresiasiku untuk kalian semuanya. Pertama untuk Kang Mas Iqbal yang di Medan, aneh nonton iklan tanpa skip Grab dan Oppo Reno untuk kemajuan channel dakwah ini. Oke, terima kasih atas apresiasinya ya. Semoga selalu always selalu anti skip ya. Salam untuk semua keluarga di Medan, semoga sehat selalu. Kemudian Kiki PSG Rangkas Bitung Lebak Banten, nyimak, semoga Tuhan Guru GM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan sekeluarga. Terima kasih atas doa baiknya dan semoga kebaikan doa itu juga tersurahkan untukmu. Amin amin ya robbal alamin. Soleha kita dari Gispati ya, dari Palu ini. Alhamdulillah Palu nyimak. Semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungan Allah, disehatkan, diberikan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Mas Sahran Gipari menyimak di hari yang cerah ini. Oke, terima kasih. Info harinya itu yang menarik. Cerah, mendung, panas, dingin. Di sini lagi dingin nih, makanya pakai jaket ini. Kang Naryo Henry, Tulungagung. Barat Jembatan Ngujang. Oh, jembatan monyet yang banyak monyet itu ya. Ke barat 2 km Gus. Semoga semua viewer masih swabar nyimak ngaji Gus. Ilmu bekal untuk beramal yang benar. Mantap. Ya, memang kerangka berpikirnya di situ. Ya, kalau ilmunya nggak benar, pasti ilmu dan amal itu kan, amal itu akan dikerjakan sesuai yang diilmuinya, diketahuinya. Ilmu itu kan pengetahuan, tahu. Dia akan beramal menurut apa yang diketahuinya. Untuk tahu itu perlu logik, perlu logika, ya, perlu rasio, perlu akal. Terserah mau bahasa mana yang dipakai, ya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dikerjakan apalagi agama tanpa akal, itu nggak ada. Orang instrumen itu dikasih sama Allah untuk kita untuk belajar. Sudah jelaskan kemarin. Yang wajib itu belajar apa? Al-Islam, yang lainnya jais. Ya.
Jais pun itu ada aturannya, ya. Jangan semuanya belajar ilmu ekonomi, semuanya belajar ilmu sains, enggak. Kalau sudah ada ekonomi, yang lain belajar sains. Kalau ada yang sains, yang lain belajar hukum. Kalau ada hukum, yang lain belajar tentang kelautan, tentang pertambangan, tentang segala macam yang diperlukan dalam kita membangun peradaban di bumi. Begitu. Jadi nggak boleh orang Islam tentang belajar al-Islamnya kan wajib ya. Terus belajar yang jais, yang boleh-boleh saja, misalkan ekonomi. Semua orang Islam belajar ekonomi, kan goblok kabeh jadinya. Nanti kita pintar dari segi ekonomi, tapi dalam yang lain kita dibodoh-bodohi gitu. Tapi kalau terbagi, terpancar dia, ada yang orang Islam jago ekonomi, jago sains, jago biologi, bisa kedokteran, jago pertambangan, apa hasil bumi yang ditambang. Oh, cakep. Ya, itu semua pakai rasio, pakai otak ya. Oke, wah ini berarti kalau dari itu Kang Mas, dari Ngadiluwe terus itu ada pertigaan ya, ingat Ngujang itu ya. Nanti kesana ke Blitar lurus ke Tulungagung. Aku kira Ngujang itu ikut Blitar, ternyata Tulungagung ya. Jembatan monyet. Monyet yang bikin kaya kita atau kita yang bikin kaya monyet? Ini kalau di daerah Sumatera namanya daerah nganu Kang Mas Naryo, di daerah perdagangan ya. Ya monyet gini juga. Seperti di Ngujang ini, di sana ya monyet. Jadi orang mau kaya pintas, kalau pingin secara apa namanya itu, secara insan bisa kaya itu ya carinya ke sana katanya, tapi aku sendiri nggak percaya gitu-gituan. Kalau mau kaya ya kerja. Ya, tapi kerja juga belum tentu kaya. Kalau yang gini-ginian debatable lah ya. Oke, itu dulu untuk Kang Naryo, terima kasih ya. Salam untuk keluarga di Tulungagung. Laejul Fandubis, walau telat tetap nyimak Gus. Salam Islam rasional dari Medan. Oh, oke. Mau lihat godang tuh hamuna sudah teh. Salam Islam nasional. Berikutnya Rapasah Bana 07. Semangat selalu Gus. Oke, begini dia. Victory, menang. Oke, tolong Rapasah Bana. Aku agak ragu, cewek cowok ini ya. Asalnya ya, dari mana tolong disertakan untuk komen berikutnya. Ya, terima kasih ya Rafa. Kemudian Omah Rohma. Mantap ini, Omah Rohma. Kalau di sini kan Omah ngaji. Hasanah di dunia, insya Allah hasanah di akhirat. Ya. Otomatis dalam kurung, kalau di dunia tidak hasanah, gimana di akhiratnya? Salam Islam rasional dari Sukabumi. Oh, atur nuhun Kang Oma ya, dari Sukabumi dia. Oke, atur nuhun. Salam untuk keluarga di Sukabumi. Berikutnya Kang Mas Isdianto PPTK. Alhamdulillah Gus Sidamani hadir menyimak, mampir ngombe, sehat Gus dan murah rezeki. Amin ya. Amin. Terima kasih ya. Semoga begitu juga keluarga di Sidamani. Kemudian Kang Mas Herman Suryanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tuan guruku tercinta. Bukit Tinggi. Oh, ini gudangnya orang pinter, gudangnya ulama Bukit Tinggi ini ya. Silakan baca sejarah-sejarah daerah Bukit Tinggi, itu menghasilkan anak bangsa yang brilian ya. Aku lewat sana tahun 77 ke 78 ingatku, Bukit Tinggi ya. Ada jam gadang di sana kan. Bukit Tinggi hadir, mohon maaf jarang komen Tuan Guru, soalnya sibuk banget sama usaha. Dan alhamdulillah untuk kajian Tuan Guruku aku tonton habis Isya. Oke, tidak masalah, sesuaikan saja waktunya. Masing-masing kalian punya kesibukan seperti yang kita kaji kemarin. Dunia pegang, akhirat juga pegang ya. Tinggal bagaimana mengatur waktu. Nggak bisa ngaji pagi, ngaji siang. Nggak bisa siang karena sibuk dengan bisnis, ba'da Isya ya. Dan semoga kamu menjadi pengusaha besar. Kalau sudah menjadi pengusaha besar, ambil secukupnya. Setelah itu kontribusikan yang lainnya untuk Islam ya.
Karena itu nanti yang mau kamu bawa mati. Makanya kain kafan itu kan nggak ada sakunya, karena 1 sen pun nggak bisa dibawa. Ya, cara membawanya bagaimana? Ya diinfakkan di jalan Allah. Ya, semoga usahamu diberikan barokah oleh Gusti Kang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Akang Akomar Udin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, Bandung hadir. Adzan itu mengajak sholat bagi orang yang hidup, bukan orang mati. Yang mati jangan diajak salat, tapi disolati. Salam Isra, Islam rasional. Itulah banyak orang yang masih salah memahami sholat, terutama saudara-saudara kita yang goyu Islam ya. Seperti aku pernah cerita, aku diskusi dengan seorang kiainya Kejawen ya. Jadi orang Jawa itu punya agama budaya namanya Kejawen. Dia tanya sama aku, dia bilang, kenapa itu orang Islam manggil-manggil Tuhannya kok pakai speaker, apa Tuhannya kan ndak tuli gitu. Dikirain azan itu memanggil Tuhan. Ya, enggak, adzan itu memanggil orang yang hidup untuk sholat ya. Kalau udah mati ya disolati. Oke, terima kasih atur nuhun Kang Akomar Udin. Kumaha damang pawartosna Bandung. Oke, atur nuhun. Berikutnya Kang Halim Rais, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra. Oke, Ambon hadir, izin nyimak Tuan Guru. Oke, terima kasih, salam juga untuk seluruh keluarga di Ambon. Semoga sehat selalu dalam limpahan rezeki yang barokah dari Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin ya rabbal alamin. Ini soleha kita Penti Wijaya, Jakarta hadir Tuan Guru. Oke, terima kasih Jakarta ya. Aku belum pernah kajian di Jakarta ya. Mungkin satu waktu. Tapi ada nggak yang berani ngundang aku? Nanti waduh, ini kok koboi ini. Oke, terima kasih atur nuhun ya untuk soleha kita Penti Wijaya di Jakarta. Salam untuk keluarga di Jakarta. Berikutnya Jember hadir Guru di Manada. Oke, terima kasih Jember ya. Jember mana nih? Tegal Delimo atau Selokuro atau mana ini? Kalau Tegal Delimo itu orangnya nggak bisa ngomong Madura ya, Jawa di sana anunya komunitasnya. Karena Jember itu perpaduan hampir seperti Banyuwangi, Jawa, Madura gitu ya. Wah, ini bos kita ini dari Brebes, Kang Nurkolis. Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke. Salam juga untukmu, untuk semua keluarga di Brebes, semoga dalam ridha Allah. Ini dari Rembang, ini junior kita, junior dalam arti usia ya. Ini beliau subhanallah ya, giat mumpung masih muda belajar ya. Kang Mas Rizal Wahyu, Rembang selalu hadir Gus. Waktu aku masih ngaji kampung dulu dikasih lagu-lagu kan. Belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai melukis di atas pasir. Aku tahun berapa itu ya? Waktu masih ngaji kampung di Sumatera sana oleh guruku, semoga Allah merahmatinya. Orang pertama kali yang mengenalkan aku dengan Al-Quran, dengan Islam, semoga Allah selalu merahmatinya. Semoga masih sugeng, masih hidup ya. Namanya Pak Jaden, beliau orang Minang ya, guru Al-Quranku. Jadi aku ngajikan ke Pak Jaden oleh bapak mamaku ya, ngaji kampung. Ada lagu-lagu seperti itu. Terus di Sumatera Selatan sini juga ada ya. Jadi kalau belajar waktu kecil itu diibaratkan mengukir, menulis di atas batu kokoh. Tapi kalau sudah lanjut itu di atas pasir di pantai kena ombak, begitu kita lukis kena ombak hilang dah. Tapi bagaimanapun belajar tetap dilakukan ya. Lebih baik belajar daripada tidak sama sekali. Terima kasih Kang Rizal Wahyu. Kemudian yang punya Tangerang hadir Tuan Guru. Salam Isra untukmu, yaitu Kang Ikhwan Tamim. Salam untuk semua keluarga di Tangerang ya. Semoga dalam ridha Allah. Sorry.
Kemudian Kang Mas Wahyu 72. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Brebes hadir nyimak Gus. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu dan semoga keluarga di Brebes dalam ridha Allah semuanya ya. Nah, ini silih kita ini ya. Silih kita Bapak dosen kita yang cool, kalem, confident, sabar gitu ya. Aku kalau dari waktu aku ngajar dulu nggak sabar aku. Kalau ada mahasiswa-mahasiswiku yang mokong langsung. Kalau beliaunya ini dari lihat cara kesehariannya walaupun belum pernah ketemu langsung, tapi cara menyampaikan argumentasinya, beliau ini orang sabar termasuk ya. Jadi cool, kalem, confident. Oke, untuk Sile Arlison Ginting, Master Teologi ya, guru bahasa Yunani kita ya. Terima kasih. Salam sehat juga untuk keluarga yang ada di sana ya. Oke, terima kasih untuk Silih Arlinson Ginting MTH, Bapak dosen kita. Kemudian Kang Mas Supriyadi, bener Gus, itu ngaji cepet-cepetan emang lagi nge-rap apa gimana? Salam Isra dari Semarang. Oh, Semarang. Tambah lagi saudara kita dari Semarang. Oke, yang sama-sama Semarang bikin komunitas saling tegur sapa ya. Wah, ini ada iklan masuk. Oke. Kemudian salam-salam untuk keluarga di Semarang ya. Semoga dalam ridha Allah. Nah, ini jagoan kita ini. Juragan Bendungan. Sam Irfan Al-Akbar. Kerinci Jambi monitor sambil berhari Minggu. Oke, monggo silakan. Semoga sukses dalam tugas-tugasnya. Membangun bendungan ya lagian ya. Oke. Berikut Kang Mas Herianto Dewi Laksono. Loh. Kang Mas Herianto Salatiganya mana ya? Salatiga selalu nyimak Gus Meti. Aku biasanya Arimatea Salatiga itu aku ke sana kalau Idul Adha itu kami bagi-bagi korban naik ke atas gunung. Itu dinginnya juga minta ampun Salatiga itu. Kaki Gunung Merbabu kan. Aku biasanya di anu Mas, apa itu, Tangerang apa Segaran apa itu namanya, yang di dekatnya Pondok Al Irsyad yang gede itu Mas ya. Satu waktu biasanya aku Idul Adha di sana, itu videonya ada, kurban bagi kurban ya, kamu ketik itu di Salatiga di kaki Gunung Merbabu ya. Oke, terima kasih Kang Herianto, semoga satu waktu kita bisa ketemu ya. Sewaktu-waktu kita berjumpa lagi. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, terima kasih. Mantap ini ya, panjang sekali tapi mantap. Al-Baqarah ayat 201 ya. Langsung diuraikan ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Edi Margono, salam untuk keluarga di Jogja, semoga dalam ridha Allah. Kang Mas Jian Reksa, salam Isra dari Borneo Bontang. Nah, hal ini yang kemarin kepingin saya sampaikan sebagai masukan berkaitan dengan teks di awal pembuka video-video GM. Sudah berapa ayat Al-Quran hari ini yang dibaca? Kata dibaca tidak sebaiknya dirubah menjadi dipahami. Oh gitu maksudnya. Karena sekarang kalau cuma baca, sekedar baca saja itu gampang, tapi belum tentu paham dengan isinya. Karena bagi saya lebih baik orang yang tidak hafal Al-Quran tapi memahami beberapa isi Al-Quran, daripada yang hafal Al-Quran tapi tidak memahami isi dari Quran itu sendiri. Mohon maaf kalau ada salah kata, ini hanya sekedar masukan saja. Masukan yang mantap masukannya. Iya Mas, aku pun sepemikiran dengan panjenengan, dengan Anda, tetapi sebagai sebuah strategi itu kan ada lompatan-lompatan langkah ya. Maksudku membaca itu ya, pertama dia mau baca dulu lah. Karena bisa paham itu diawali dari baca dulu gitu ya. Jadi kalian mau baca aja itu aku sudah senang. Ya. Kalian mau baca Al-Qur'an saja aku sudah senang. Tentunya nggak berhenti di situ dong ya, harus paham. Kalau nggak paham tanya sama yang paham. Nggak usah malu, tanya kepada siapa. Aku itu kalau nggak tahu tanya sama siapa saja. Karena kebenaran itu bisa datang dari orang lain dan dari siapa saja. Yang penting benar gitu ya. Jadi gitu. Kalian mau baca saja itu aku sudah alhamdulillah. Tapi tentunya tidak berhenti dibaca. Itu hanya sebuah strategi ya, estafet. Sebuah langkah itu pasti dimulai dari
langkah yang pertama, yaitu membaca dulu. Tentunya nanti harus berujung kepada memahami gitu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Jian Reksa. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya Jogja, terima kasih. Septian Kuswanda, Kang Septian, maka itu jarang tahu arti sebenarnya, jadi baca-baca semacam kesurupan aja. Dulu biasa tiap Jumat biasa dengan suara ngaji daripada di masjid, ya. Dari pagi di masjid ngaji gitu ya, dan datang bersama kakek jam 10 pagi macam di Arab. Sekarang berhubung kakek sudah jangan mati dong ya. Kakek sudah almarhum, datang jam 11 aja dah. Itu pun masih sepi. ya. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Septian Kuswanda. Semoga bahagia bersama keluarga dalam ridha Allah. Yang punya Bogor Timur, Abah Gelung, salam Isra. Oke. Semoga bahagia bersama keluarga dalam ridha Allah. Hermes, mantap ya. Semoga bahagia bersama keluarga. Empu di 99 hadir Gus. Oke, matur, thank you, terima kasih. Kainku kelas sendal jepit. Iyalah, kita ini kan kelas sendal jepit ya. Orang kecil jadi ngomongnya yang kecil-kecil aja dah. Bismillahirrahmanirrahim. Takut nanti bulan ikut tertawa kalau kita ngomong-ngomong besar. Punyanya sepeda motor yang harganya cuma 2 juta, masa mau ngomong mobil yang harganya 500 juta. Nanti bulan ikut ketawa. Ya Mas, kelas sendal jepit ya. Salam untuk keluarga di Borneo, semoga sehat selalu ya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya ya. Atur nuhun Kang Herman ya. Salam untuk keluarga dan semoga dalam ridha Allah. Nanang Turki, Turen Kidul hadir. Nggih, numusam ya. Nus Turki, Turen Kidul ya. Semoga bahagia bersama keluarga dalam ridha Allah. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tajuk. Nggak ada yang kelewatan ya. Coba tolong dikontrol. Insya Allah nggak ada ya. Jadi itu bentuk apresiasiku. Nah, sekarang begini. Aku ini jangan kamu kira paham banget loh ya. Nggak. Aku hanya membagikan sebatas yang aku tahu. Ya. Kalau kita baca Quran, itu penentuan kata dasar itu apa, itu menentukan makna. Hati-hati ya. Makanya nanti terjadi dua pemikiran, kiblatnya itu Kufah atau Basrah. Itu sorob nahu itu begitu. Ada yang kiblatnya Kufah, ada yang kiblatnya Basrah ya. Yang satu harafiah, satu metafora. Dan kalau aku sudah menyampaikan, kita harus menggunakan duanya. Pada saat mana harafiah, pada saat mana metafora. Nggak bisa Al-Quran semua dihantam harafiah, jadinya kaku. Nggak bisa Al-Quran semuanya dihantam metafora, jadinya bias. Ya. Jadi dua-duanya kiblat, ya, kiblat sorob nahwu. Kufa dan Basrah sama-sama kita pakai. Ya. Seperti tadi aku bilang, mengetahui kata dasar, diksi ya, diksi itu perlu. Paham kita tentang kata dasar berbeda, maka kesimpulan yang kita ambil juga berbeda. Contohnya Iqra. Nah, ini aku dijelaskan oleh almarhum guru Al-Qur'an ya, Gus Fanani, semoga dalam ridha Allah dalam tidur panjangnya ya. Iqra itu kita ambil dari mana? Kalau dia dari isim ya, dari isim berarti Quran, berarti Iqra, berquranlah. Orang Jawa bilang ngur'ano, koniku ngur'ano, uripmu iku ngur'ano, berquranlah kamu. Kalau itu kita ambil dari isim. Tapi kalau dari fiil, kata kerja, berarti dari qoro'ah, berarti Iqra, bacalah, baca. Disuruh baca kamu. Beda kan? Kalau baca itu dia belum ma'rifat, masih nakiro. Tapi kalau berquran sudah ma'rifat, ya Quran itu. Kalau baca kan ya apa yang dibaca, tergantung yang dibaca apa gitu. Nah itu contohnya. Itu harus kita tahu, ini kata dasar ini kan ada 3 kata dalam Arabiyun itu ya, ada isim, ada fiil, ada harfun ya. Harfun itu bukan isim, bukan fiil, jadi gampangnya gitulah ya.
Nanti tanya yang lebih pintar, anak-anak pondokan itu pintar biasanya. Ya, meskipun kadang-kadang gablek dia kasih tahu, karena dia pintarnya itu tapi nggak mengolah logiknya. Ya, ini mau kemana sebetulnya ini ayat? Gitu, ya. Artinya dia punya alat tapi memainkan alatnya dia ndak tepat. Gitu, ya. Sama aja kamu punya golok tapi mainkan goloknya keliru. Harusnya nebang pohon pisang, kamu nebang tiang listrik ya, nggak tepat gitu. Ya, oke. Nah, seperti yang aku bilang berkali-kali, aku kalau ketemu memang aku sengaja memancing berdiskusi tentang Mi'raj. Sudah aku bilang, Mi'raj Nabi itu manusia. Karena kita juga manusia. Nabi melakukan sesuatu itu yang supaya bisa kita mastery. Jadi hidup kita itu punya master. Masternya Nabi. Itu loh. Jadi apapun yang dilakukan Nabi itu bisa kita mastery. Makanya Nabi kita itu manusia bukan malaikat. Kalau malaikat bagaimana kita mau mastery? Jadi Nabi itu ya itu idol, tipologi, ya. Master, contoh dari kita. Jadi kita mengarungi kehidupan beragama dan berbudaya itu patokannya Kanjeng Nabi. Semua Nabi ya, karena kita ini Islam, eranya di kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, ya Kanjeng Nabi Muhammad. Kamu bayangkan kalau Mi'rajnya itu seperti yang mainstream terima ke sono no. Terus bagaimana kita mau mastery? Ora iso. Nggak iso, sampai mampus nggak bisa. Tapi kalau Mi'rajnya seperti yang aku jelaskan, ya, membangun Islam sebagai puncak peradaban dunia, yang itu adalah Madinah Al-Munawwarah, itu Mi'raj ya, naik ke atas. Itu kita bisa, tinggal kita mau atau tidak. Itu yang aku bilang, kapan umat Islam ini kiamat kalau pendidikannya tidak dirubah metodologinya? Nggak bisa kiamat-kiamat kita, supaya kita bisa Mi'raj seperti Kanjeng Nabi Mi'raj, sehingga kita bisa menghadirkan suasana Madinah Al-Munawwarah. Kan? Cuman biasanya kalau aku udah ngobrol ke sana, oh Kanjeng Nabi itu ke surga sana, naik ke sana, surganya sudah dijadikan. Seko ngendi kuwi? Dia menukil di surat An-Najm. Ya. Surat An-Najm. Surat An-Najm biasanya itu sebentar. Surat An-Najm surat 53 ayat yang ke-15 seperti aku bilang tadi. Au takuna laka janatum min nakhili wa inabing fa tufazirul anharo kila laha tabziro. Ya. Atau engkau mempunyai sorry salah baca ya. Yang ke-15 ini surat Al-Isra tadi ya. Yang ke-15 begini, wahma indaha janatul, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nah itu Gus, Kanjeng Nabi sudah, surganya sudah ada Gus, Kanjeng Nabi sudah ke surga. Kan gitu. Aku bilang, kamu itu tolong pahami kalau baca Al-Quran. Tadi sudah aku bilang, ya, diksi itu nanti kita lihat kata ini, kata dasarnya apa, isim atau fiil. Seperti Iqra tadi, salah menentukan isim dan fiil maka salah pemahamannya. Nah, sekarang sudah ketemu, ini isim, jannah itu isim bukan fiil. Isim juga terbagi dua lagi, isim zat atau isim makna. Kalau kita salah menentukan isim zat dianggap isim makna dianggap isim zat, yo salah juga. Gitu ya. Ya. Nah, sekarang aku kasih contoh ini dulu. Aku nggak nulis ya. Jadi aku baca pelan-pelan. Surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-24 dan yang ke-25. Ini gerak itu sudah mau berangkat ya. Aku langsung aja ke poinnya ya. Di situ ada kata nar. Ya. Di surat yang ke-29 ayat 24 ada kata nar. Di ayat yang ke-25 ada juga kata nar. Coba perhatikan terjemahannya. Kenapa nar yang di 25
ayat 24 diterjemahkan api. Lalu kenapa nar di surat 29 Al-Ankabut ayat yang ke-25 diterjemahkan neraka? Kenapa? Padahal sama-sama nar. Coba. Artinya tidak setiap nar itu bisa diterjemahkan neraka. Tidak bisa. Lihat konteks kalimatnya, dia akan menggiring kita untuk diterjemahkan sebagai isim zat atau isim makna. Ya, maka ya untuk ayat yang ke-24 itu nar itu diterjemahkan dengan isim zat. Ya, maka dia api. Isim zat. Nar itu kalau isim zat api. Namun demikian di surat Al-Ankabut 29 ayat yang ke-25 nar sama, tekstual Arabinya sama, nar diterjemahkan neraka, artinya dia diterjemahkan dalam isim makna. Ini contohnya, kamu nanti buka Al-Qur'anmu. Sama-sama nar. Dari sini kita dapat masukan bahwa tidak selalu nar itu neraka. Ya. Makanya sekarang aku bawa ke surat An-Najm, ya, surat yang ke-53 ayat yang ke-15. Kata jannah itu terjadi kesalahan terjemahan. Seharusnya dia, kalau kita baca secara penuh satu perikop, itu menggiring kita untuk diterjemahkan jannah itu adalah isimnya itu isim zat. Apa? Bisa kebun, ya. Jadi diterjemahkan kebun. Jadi di dekatnya ada kebun tempat tinggal, bukan surga. Nanti ada juga menerjemahkan ada taman tempat tinggal. Cuman masalahnya dia sudah salah menentukan surga itu dari apa? Dari jannah. Ya, dia kalau ketemu jannah pasti surga, padahal belum tentu. Seperti tadi, ketemu nar belum tentu neraka, bisa api. Begitu juga jannah, jangan serta-merta kamu terjemahkan surga, dia juga bisa kebun. Ya, lihat di surat An-Najm 53 ayat yang 15, maka seharusnya diterjemahkan di situ kata jannah itu adalah kebun, karena rangkaian kalimatnya menggiring kita ke sana. Sehingga terjemahannya bukanlah di dekatnya ada surga tempat tinggal, tetapi di dekatnya ada kebun. Boleh, ada taman, boleh, tempat tinggal. Jadi dia isimnya dipahami sebagai isim zat, bukan isim makna. Yang isim makna mana? Banyak, dan aku kasih contoh surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-91. Ya, di situ jannah juga sama dengan di surat An-Najm 53 ayat 15, jannah juga. Ya. Ya. Contohnya yang diterjemahkan sebagai, kalau diterjemahkan surga banyak, ya. Ya. Ini waktunya terbatas jadi aku nggak ambilkan. Ini yang diterjemahkan kebun aja. Yang jannah diterjemahkan banyak, kamu bisa cari nanti, ya, sebagai komparasinya, ya. Ini surat Al-Isra 17 ayat 91, ya. Lihat itu. Au takuna laka jannatum min nakhili wa inabing fa tupajirol anharo khilalaha tabziro. Apa terjemahannya? Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya. Lihat, diksi kebun itu dari jannah. Artinya sama seperti nar tadi, ya. Ketika ketemu diksi nar, lihat, jangan kamu hantam kromo. Dia bisa api, bisa neraka. Begitu juga ketika ketemu diksi jannah, jangan dihantam kromo.
Dia bisa surga, bisa taman. Lihat konteksnya. Subhanallah. Inilah. Ini. Ambilin Al-Qurannya Bapak. Kelebihan Al-Quran itu. Masih apa? Original teksnya masih ada. Kita bisa berdebat untuk mendiskusikannya. Nih, kelebihan Al-Quran. Kapan-kapan kita akan menjelaskan tentang mukjizat, tentang bulan terbelah itu ya. Original teksnya masih ada. Kalau kita rame di terjemahan, kembalikan ke original teksnya. Nih. Jadi Allah lah yang menurunkan dan Allah lah yang menjaganya. Karena salah satu parameter kitab dikatakan suci apabila dia masih dalam original teks sebagaimana dia diturunkan. Oke, maka kita merasa bangga mempunyai Al-Quran, kitab suci yang masih tetap sampai yaumul sa'ah dia terjaga dalam original teksnya. Ya, maka sekali lagi hati-hati kalau membaca Al-Quran, isimnya itu bergerak kemana. Oke, sampai di sini dulu ini. Itu sudah mau berangkat dia Senin upacara ya, Le. Jadi berangkat pagi. Oke, aku doakan, kamu juga doakan aku semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, barokah Allah, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Jaga Islam, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran dalam bingkai imanmu. Tetapi kita tetap hormat terhadap saudara-saudara kita yang lain, ya, yang memilih jalan lain, ya. Beliau adalah tetap saudara-saudara kita. Oke, ingat pesan dari setiap kajian di video ini, sudah berapa Al-Quran ayatnya yang kalian baca. Semoga itu mengingatkan kalian untuk selalu bersahabat dengan Al-Quran. Sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.